Oke, kita mulai. Jumpa lagi dengan saya di podcast kampus dan ini nggak tahu episode yang keberapa ya. Episode ke 1, 2, 3, kelima. Episode ke 5 dan hari ini bintang tamunya adalah Ipi. Kakak Ipi dan bagaimana cerita dia tentang perkuliahan dia dan perkampusan dia. Mari kita dengar bersama-sama. Tapi kita intro dulu. Oke. Jadi tadi bumper dulu, baru masuk. Ini udah bumper dulu. Oh iya. Oke. Bentar, ini kok cahayanya mulai apa namanya? Senja. Ya, senjanya. Tapi nanti bentar lagi agak redup ini. Soalnya kita yang ngikutin cahayanya benar-benar alami ya. Teman-teman yang nonton jadi Gak apa-apa. kalau matahari tenggelam, kalau kalian di podcast yang sebelumnya, yang video-video sebelumnya yang cahayanya udah mulai redup, nah itu bukan nggak ada lighting, tapi memang kita harapinnya dari matahari aja. Mohon maaf, ini karena YouTube pemula jadi sangat minim budget. Oke, kita kembali ke bintang tamu dulu. Di sini sudah ada Kak Kipi. Gimana kabarnya? Siang tadi? Ya sehat-sehat aja. Tadi mungkin sedikit sakit perut karena makan geprek ya, jadi ya agak mules sedikit tapi udah mendingan. Udah mendingan ya. Oke, start. Ini sebelum kucing-kucing bereaksi ke sini, mereka lagi tidur nyenyak kayak. Ini kalau nggak ada yang ngambilin videonya, kalau nggak di sini apa namanya? Banyak kucingnya. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya Ipitokan. Ya, IG pertama mungkin kesuspend karena ada 1-2 hal. Jadi ya pakai second account. Oke. Jadi itu Instagramnya nanti saya taruh di bawah sini, sama nanti di linknya nanti teman-teman kalau mau lihat Instagramnya, dan Anda harus wajib follow Instagram dia supaya follower. jangan nonton, harus follow Instagram dia. Oke. Teman-teman, disclaimer dulu. Jadi kalau mau nyari ini, jadi kita cuman udah kita rencanakan dari lama ya, buat podcast, buat ngobrol aja sebetulnya. Jadi sambil ngerokok atau kalau ada minuman ya kita minum aja. Jadi kalau Anda mau nyari moral di sini nggak ada, mau nyari inspirasi sini ya kalau ada ya harapnya ada inspirasi, tapi kalau mau nyari nasihat di sini kayaknya nggak ada nasihat di sini. Sorry, saya nggak ngerokok, tapi ya Ipi ngerokok, nggak ada masalah. Berarti dirimu lulus SMA tahun berapa? Lulus SMA tahun 2020. Masuk ke Sanata Dharma langsung 2020 atau? Maksudnya 2021 karena memang awalnya daftar di UNY pakai nilai rapor, tapi karena nggak keterima akhirnya malas buat daftar lagi, nganggur, kerja serabutan di kampung sana sini. Akhirnya Januari mutusin ke Jakarta. Januari 2021. Nyari kerja di sana, tapi karena memang COVID-nya parah banget kemarin. Oh iya. 2021 itu COVID-nya parah banget. Jadi karena banyak yang PHK juga, akhirnya nggak keterima. Lowongan sana sini nggak keterima. Akhirnya nganggur lagi 3 bulan, nggak ngapa-ngapain. Terus ada satu kejadian, akhirnya ketemu sama sepupunya bapak di Tangerang, disuruh pindah ke Tangerang. Dari situ disuruh daftar juga di Tangerang. Di kampus apa kalau boleh tahu? Nama kampusnya apa ya? Lupa. Tapi itu karena ada beasiswa putra putri guru. Jadi disuruh daftar situ ya, untung ada kesempatan. Tapi pas daftarnya karena pakai psikotest. Nah, saya ini kan logika kurang mampu ya, goblok ya, jadi ya begitulah. Jadi ya langsung nggak keterima. Padahal disuruh belajar sana sini pakai detik-detik segala macam pas SMA itu, tapi ya karena emang basicnya nggak tahu apa-apa, akhirnya
nggak keterima. Habis itu daftar di Sanata Dharma akhirnya. Daftar di Sanata Dharma. Awalnya pakai psikotes juga. Jadi udah belajar juga tuh malam, belajar. Terus daftarnya di tesnya di perpustakaan sadar. Psikotes awalnya itu gelombang 4. Oh, itu waktu itu sampai 4 ya? Sampai masih banyak itu gelombang sampai 6-7an kalau nggak salah. Sekarang ini karena pas pandemi ya, jadi gelombangnya cukup banyak ya. Sekarang ini kan juga udah 9 kalau nggak salah. Oh ya? Aku baru tahu ya. Jadi gelombang keempat, daftar psikotes juga. Akhirnya yang nggak lulus juga karena emang nggak tahu apa-apa kan. Suruh belajar lagi sama sepupunya bapakku, belajar lagi, mau tes psikotes lagi. Ternyata dari kakak di Jogja, dia nelpon, ada coba lihat nilai rapormu, nilai rata-rata rapormu. Aku kirim, ternyata nilai rapornya bagus kan rata-ratanya. Kenapa nggak daftar pakai rapor dulu? Soalnya standar di Sanata Dharma itu kalau nggak salah 7,5 ke atas lah, kalau nggak salah, kalau pakai nilai rata-rata rapor. Nah, kebetulan nilai raporku itu rata-ratanya 8, jadi ya setelah itu daftar, akhirnya keterima karena ya memang nilai rapornya tinggi, jadi langsung keterima. Oke, berarti 2021 masuk pas pandemi ya? Pas pandemi. Oh, lagi hangat-hangatnya pandemi itu ya? Itu juga masih online. Jadi semester 1 dan 2 itu saya masih di Jakarta. Oh, dari Jakarta? Tangerang. Masih di Tangerang. Jadi kuliahnya dari Tangerang online. Terus semester 3 itu sempat hybrid. Akhirnya saya mutusin ke sini, ke Jogja. Hybrid 1 minggu lebih kalau nggak salah. Covid lagi. Dari dosen-dosen di kampus ada yang Covid kan, dosen-dosen, terus mahasiswa juga ada yang Covid. Akhirnya online lagi. Online lagi semester 3, baru semester 4 baru mulai normal lagi. Sekarang ambil jurusan apa? Jurusannya PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Awal pengen kuliah itu memang mau pariwisata kan di Bali, tapi karena Bali mahal kan, akhirnya nggak jadi. Terus ya mau ngambil sastra, tapi kata alumni Sadar itu kebetulan istrinya sepupunya bapakku, panggilnya bapak kecil biasanya. Istrinya bapak kecil. Nah, bapak kecilku juga kebetulan dia dulu alumni Sadar juga, sempat jadi presiden BEM. Oh. Jadi ya disuruh daftar sini PBI aja, karena sastra kalau mau jadi guru agak susah kalau sastra. Mending ambil PBI sekalian. Maksudnya. Sekarang PBI. Oke, itu alasan milih PBI ya. Jadi IP ini, sorry ya, tadi sebutan Sadar itu ini ya, Universitas Sanata Dharma ya. Jadi kalau di kalangan Jogja biasanya menyebutnya Sadar. Ya di Jogja kan apa-apa disingkat semua ya. Iya, semuanya disingkat ya. Jadi banyak hal disingkat. Jadi Sadar itu untuk teman-teman yang tidak tahu itu singkatan dari Sanata Dharma, tapi mereka tinggalkan universitas, jadi artinya Universitas Sanata Dharma tapi disingkatnya jadi Sadar. Lalu tadi yang Ipi tadi nyebut bapak kecil itu kalau teman-teman yang di Jawa itu nyebutnya Pale. Nah, yang kalau istrinya bapak kecil itu berarti bule ya? Jadi bule itu sebutannya. Oke. Ada alasan lain nggak, Pi? Kenapa dirimu memilih jadi PBI lagi? Motivasi awalnya kenapa memilih PBI? Atau ada pilihan? Kan di Sadar kan ada opsi kan?
ada opsi pertama. kedua, ketiga. Nah, opsi pertamanya apa? Opsi pertamanya memang PBI, pendidikan bahasa Inggris. Oh, dari Karena sananya. kenapa milih PBI? Karena memang awalnya dari kecil itu udah kenal bahasa Inggris kebetulan karena bapak saya guru bahasa Inggris. Oh, Bahasa Inggris. SMP juga diajar bapak juga, karena kebetulan di SMP ku itu ya diajar bapakku juga. Terus pas SMA karena ya mungkin ya di Jawa itu jurusan bahasanya kurang. Terus di SMA aku itu memang di NTT itu memang tetap ada bahasanya, jurusan bahasanya. Jadi tetap milih bahasa karena ya memang basicnya bahasa Inggris, jadi milih bahasa. Terus karena tadi milih pariwisatanya memang mahal, jadi ya akhirnya milih pendidikan bahasa Inggris karena emang udah ada basicnya dan pengen explore lebih jauh lagi bahasa Inggris. Ya, Oke. memang keinginan awalnya memang buat ini aja, buat bisa bahasa Inggris aja, biar mungkin keluar bisa ya bekerja di kepariwisataan kemungkinan juga. Ya, karena bahasa Inggrisnya ya. Oke, kalau itu mengenai perkuliahan tadi Ipi udah nyebutin tentang pas pandemi juga ya. Nah, kalau di kuliah ada nggak kayak cerita-cerita unik gitu atau misalkan pengalaman unik misalnya kalau saya jadi mungkin yang dengar udah sering bosan nih karena aku selalu pakai contoh ini. Contoh waktu ini bukan kurang ajar tapi saya memang punya perhitungannya. Jadi pas perkuliahan terus saya izin keluar, tapi karena kalau saya dekat kampus jadi saya izin pulang untuk masak dulu. Setelah masak tuh balik lagi. Ya memang agak kurang ajar tapi ya karena saya nanti sore mau ada kegiatan lagi, jadi kalau saya hitung-hitung waktunya tidak mencukupi, jadi pulang masak dulu. Ada nggak cerita lucu gitu, kejadian lucu gitu? Keunikan atau cerita lucu itu kemungkinan ya banyak sih, karena memang culture shock juga karena memang punya teman Jawa semua. Salah satunya mungkin ini jangan dicontoh ya, tapi memang teman-temanku itu kan kebanyakan orang Jawa tadi yang sebutkan tadi. Jadi mereka belum tahu bahasa-bahasa kasarnya saya gitu. Istilah-istilah dari sana. Kata-kata kasarnya. Jadi saya ngajarin mereka, dan mereka pun ngajarin dirimu. Mau belajar juga kan, mau belajar bahasa Jawa kan. Akhirnya saya ngajarin. Nah, ini salah satu kata kasarnya itu ya terhitung paling kasar lah kalau di kampung saya. Jadi nambah diksi kata-kata kasar. Jadi mungkin sekarang itu jadi bahasa seharian mereka, kata kasar itu. Keakraban ya buat biar lebih akrab ya. Nah, kata kasarnya itu salah satunya itu mungkin nanti di ini aja, nanti di sensor aja. Enggak apa? Oh, enggak apa. Kata kasarnya itu ya. Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi ya tiap kali temanku itu mau kesal atau senang atau apapun itu selalu nyebutin gitu terus, intinya gitu terus. Itu salah satunya keunikannya. Kalau cerita lain mungkin saya lupa ingat, tapi salah satunya kelas grammar. Jadi kalau mungkin dosen saya nonton minta maaf lah Pak. Jadi di kelas grammar saya semester 3 itu ya memang parah banget karena ya di kelas gak ngapa-ngapain, di kelas cuma tiduran doang, dan mungkin bapaknya sendiri gak terlalu peduli kan. Jadi ya kami anak-anak yang laki-laki itu memang tidur aja di kelas, tidur di lantai. Itu dosennya lagi jelasin kami tidur di lantai, gak peduli. Akhirnya karena 3 SKS pas istirahat kami malah izin keluar, gak balik-balik. Jadi dosennya nyari terus. Teman-teman kami di WA ngechat, ayo udah mulai nih. Bodo amat lah. Udah 3 SKS, udah capek. Akhirnya keluar. Jenuh ya? Ya keluar ke kantin nongkrong, atau enggak di SH ngobrol-ngobrol, di Beringin ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi
ya grammar itu karena kami memang nggak tahu banget ya, akhirnya udahlah keluar aja kita. Tapi karena mungkin bapaknya baik, nilai saya A. Ya banyak sih sebenarnya, tapi saya lupa ingat. Oke, nanti kalau sudah episode ingat nanti kita akan gali lagi di part 2 mungkin. Karena ini nanti becoming ya, jadi teman-teman nanti ada part-part selanjutnya karena nanti kita akan main games juga. Oke, terus masih mengenai perkuliahan. Jadi ini sebetulnya kami masih satu kos, jadi seperti yang teman-teman nonton di video-video sebelumnya. Jadi ini kami satu kos. Nah, sekarang saya mau tahu ini. Kalau sebulan budgetnya berapa untuk biaya hidup? Kalau Secara keseluruhan aja, nggak usah detail. oh ya, ya mungkin kalau dari dulu sebelum mulai offline atau mungkin yang pas hybrid aja itu gak jelas. Jadi sebulannya berapa itu pastinya nggak ada. Jadi kadang sebulan 200.000, kadang sebulan 100.000 gitu. Jadi kalau habis minta lagi gitu. Jadi nggak tentu. Nah pas semester 4 karena mungkin saya ngikut banyak kegiatan di kampus, kadang sebagai koordinator, sebagai anggota. Jadi ya pulang kos, kadang belum makan, gitu kan. Jadi beli makan di luar. Jadi udah tetapin tiap bulannya berapa. Jadi tiap bulannya itu ya 1 juta lah. Sebulan 1 juta ya? Sebulannya 1 juta budget. Oke. Jadi itu sebulan 1 juta. Jadi dari tadi yang pas masih online itu sebulan 100, 200, dan sekarang jadi 1 juta. Itu mengenai budget ya. Terus kalau ngatur keuangan itu gimana? Gitu maksudnya untuk bertahan. Oh ya, kalau waktu itu masih 100 itu karena masih di Jakarta ya? Ya masih di Jakarta, pas hybrid juga masih. Ngaturnya itu apa ya? Oh, karena waktu di Jakarta, di Tangerang itu masih tinggal sama keluarga ya? Keluarga. Jadi ya okay. Ngasihnya cuma buat beli kuota atau jajan. Ya memang di rumah ada wifi, tapi buat keluarnya kan harus butuh kuota juga. Jadi kadang buat ngisi kuota atau enggak ya beli baju atau apa gitulah. Kalau makan sih aman karena masih sama keluarga. Oke. Kalau pas di sini itu ngaturnya apa ya? Ya mungkin masak nasi sendiri, beli nasi, beli beras, masak sendiri, tinggal lauknya cari yang murah aja gitu. Jadi ya bertahannya lama, iritnya lama. Kalau sekarang yang untuk yang 1 jutaan itu karena udah punya pacar ya, jadi ya dikasih ke pacar, jadi pacar yang manage. Oke. Jadi cewekku yang manage. Jadi ngerokok juga udah dikurangin karena ya memang cewek-cewek nggak mau cowoknya sakit atau apa, jadi nggak ya dikurangi. Jadi untuk uang minum alkohol segala macam itu malah udah nggak dibolehin lagi malahan. Jadi kalau untuk makan tinggal minta beberapa, akhirnya dikirim untuk minta dikirim. Gitu. Sama kayak saya juga seperti itu. Karena kalau tidak dikasih akan saya habiskan ya, untuk beberapa hal yang tidak penting. Ya karena salah satunya saya juga suka banget thrifting ya, jadi suka banget thrifting ya, akhirnya uang yang dikirim itu ya sisain semisal 1 juta, jadi sisain 500 lainnya buat ya thrifting lah, beli baju, celana atau apalah gitu, atau nggak beli hal di Shopee atau apa, terserah gitu. Jadi karena boros banget akhirnya kirim ke cewek yang sekarang. Jadi itu salah satu kelebihannya. Nah supaya yang nonton ini juga mungkin dapat sedikit lah. Kira-kira perubahan apa yang dari SMA terus ke perkuliahan yang dirasa cukup signifikan atau perubahannya cukup besar gitu?
apa ya? Termasuk ke Pulau Jawa ya, yang ya tentu dengan culture-nya yang seperti itu. Mungkin pas SMA itu karena di kampung saya itu masih apa ya? Orang-orangnya ya mungkin nggak semua, tapi ya ini di lingkungan saya. Lingkungan saya itu keras banget. Jadi anak-anak muda di sana itu ya ngumpul minum ya akhirnya saya ngikut juga kan, ngumpul minum kayak gitu terus. Jadi tiap hari atau tiap saat itu gitu terus. Jadi ya pas kesini ngerasa beda aja gitu. Jadi ya dari diri sendiri pengen keluar dari zona nyaman itu. Jadi ke Jawa akhirnya mengenal hal-hal yang baru. Jadi saya makin dewasa gitu, pemikirannya masih yang dulunya masih stuck di situ-situ aja, akhirnya lebih dewasa lagi, bertemu teman yang apa ya, menyenangkan, asik. Jadi ya apapun keputusan itu mikir matang-matang dulu baru diputusin kayak gitu. Jadi ya mungkin dari hal pemikiran sih seperti itu. Kalau dari diri sendiri, maksudnya dari fisik sih apa ya, kayaknya nggak ada. Kalau dari fisik kayaknya nggak ada sih. Ya dari dulu saya begini aja, kurus begini aja. Kalau mengenai kebiasaan, kultur di sana dengan di sini, dengan keistimewaan Yogyakarta, apa ya, kalau bedanya mungkin jauh banget ya, karena kita di sana toksik juga iya, toksik iya, tapi kalau ke Jogja kan ya orangnya halus-halus semua, orangnya ya intinya baik-baik semua, halus-halus semua gitu kan. Jadi kayak kata-kata kasar atau apa yang biasanya kita ucapkan di setiap kata, itu jadi akhirnya udah nggak ada lagi, berkurang banget. Jadi ya mungkin Jogja itu ya apa ya, orangnya istimewa gitu, yang istimewa lah. Jadi kalau yang pengen banget ngerubah dirinya dari apa yang toksik terus ke sini mau ke yang lebih baik ya, salah satunya ke Jogja sih kalau menurutku. Soalnya orang-orangnya halus-halus semua, jadi enak intinya. Karakternya, jangan bilang ada yang bilang kulitnya yang halus. Enggak. Ini sih hari ini, kalau ada hari ini dia jokes, dia soalnya kayak gitu, jokes bapak-bapak. Oke, itu tentang situasi, tentang perkuliahan, tentang ya sekitar kampus lah. Kalau di sini kita lumayan ya. Kalau di sini tuh kampus kami tuh termasuk kos kami itu termasuk ideal ya, karena Ya, dekat dengan dekat banget sama kampus. Dekat dengan kampus, lalu tempat belanja juga dekat, tempat makan dekat, lalu olahraga dekat. Walaupun kami olahraga setahun sekali. Sekali lari mampus. Kalau ke gereja juga karena kampus punya kapel, lalu dekat paroki juga, tidak terlalu jauh. Ya pakai motor ya palingan 2 atau 2-3 menit lah. Paling mentok 5 menit. Paling lama ya 5 menit lah. Jadi cukup ideal. Kemarin aku ngomong sama dosenku, katanya memang itu iklim belajar yang ideal itu ya kayak gitu untuk mahasiswa. Jadi perpustakaan dekat, lalu lapangan itu dekat, lalu tempat ibadat itu dekat, tempat hiburan juga dekat. Jadi kita di sana ada biliar, jadi cukup strategis kos kami. Dan kalau harganya juga kayak lumayan murah daripada kemarin aku nanya ke yang di sono. Itu setahun itu mahal banget, cukup mahal ya. Dan memang aku ngomong sama dosenku, memang di sini tuh memang diperuntukkan untuk mahasiswa, dan memang mereka membantu kita para mahasiswa. Jadi terima kasih banyak orang-orang baik di sekitar sini, karena ya kadang mikir nggak ini sih, kalau saya bandingkan dengan Bandung nggak masuk akal sih, masuk di kepalaku gitu. Terlalu murah gitu. Memang itu tujuan awalnya mau membantu
para mahasiswa. Oke, Pi. Sekarang semester berapa? Sekarang masuk 5 ya? semester 5. Oke, semester tahun ajaran baru ini masuk semester 5. semester 5, berarti 3 semester lagi dong. Harusnya. Amin lah. Harusnya 3 Enggak. 3 semester lagi. 3 semester lagi kita selesaikan. Tapi kita buat teman-teman yang bilang kenapa nggak diselesaikan dengan di semester di 8 semester, itu standar yang ini apa namanya, menurut saya tidak terlalu setuju ya dengan diselesaikannya di semester 8 dan semuanya dipukul rata gitu, karena kita tidak tahu kemampuan Ya. orang, lalu kita tidak tahu situasi orang tersebut, karena biasanya ketika udah kuliah itu ada banyak yang bertabrakan yang harus dihancurkan. Misalnya kita belum terlalu dewasa, butuh waktu untuk pendewasaan diri, dan Iya benar. lama itu bukan karena melulu mereka main, enggak. Nah itu saya nggak terlalu setuju. Ya, mungkin beberapa ada orang juga aja. ada juga yang main, tapi maksudnya ada hal faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya itu salah satunya, misalnya ya dia baru keluar dari rumah, yang keluar dari zona nyamannya yang harus dihancurkan. Banyak kepribadian yang harus ditata, dan itu tidak mudah ya untuk itu. Jadi kalau bilang kalau harus ya harus, tapi kita harus tahu situasi dan kondisi orang juga. Ada juga yang memang senang kuliah. Nah itu persoalan lain, soalnya dia punya ketertarikan untuk mengikuti perkuliahan dan dia senang untuk explore. Nah itu nggak bisa juga. Jadi tidak melulu yang kuliah itu terlambat itu tolol ya, enggak. Enggak juga. Ya ada juga yang pengen menikmati masa-masa kuliahnya gitu. Jadi ya nggak melulu harus semester 8 harus selesai, ya nggak harus juga sih. Karena ya memang banyak hal yang harus disingkirkan atau mungkin lebih dipikirkan lagi gitu ya. Ada mungkin yang mau akademisnya lebih tinggi lagi, akhirnya mungkin ambil lagi gitu. Jadi mungkin di semester 2 atau 3 nilainya rendah, akhirnya dia ambil lagi gitu. Salah satu faktor juga. Jadi nggak harus semester 8. Ya, jadi tidak melulu kalau semester 8 puji Tuhan. Tapi kalau enggak apa-apa. Jangan menghakimi Anda, jangan sotoy gitu. Sorry, ini agak kasar. Oke, Pi. Sebagai umat Kristiani yang baik, kita harus punya pengharapan. Tapi kalau nanti terjadi ya puji Tuhan, kalau tidak terjadi ya masih ada opsi yang lain. Nah, setelah selesai kuliah, kira-kira harapannya mau jadi apa? Atau cita-citanya mau jadi apa, Pi? Agak sulit ya. Jadi awalnya itu memang kemauan bapakku itu berbeda-beda. Nah, kalau bapakku itu memang dia biasanya guru, tapi awalnya dia nggak mau anaknya jadi guru karena susah, pusing nanti mikirin sana sini apa segala macam itu pusing. Tapi pas kuliah dia bilang, oh jadi guru aja, gampang jadi guru. Dia bilang gitu. Jadi gimana ini gitu. Terus aku juga ya tidak mau mengecewakan orang tua, akhirnya mungkin kalau mau jadi guru memang jadi opsi terakhir aja. Jadi opsi terakhir, karena memang saya nggak mau jadi guru sih awalnya. Memang kalau kuliah ini cuma yang ngambil bahasa Inggris, pengen tahu bahasa Inggris aja. Jadi ya nggak mau jadi guru. Kalau mau jadi guru ya tadi opsi terakhir. Nah, salah satu opsi lain itu kerja di perhotelan atau pariwisata, atau juga tour guide. Jadi tour guide karena memang ya sekarang kan banyak turis yang kesini juga kan, jadi ya mungkin amin lah kalau bisa. Tapi ya paling aku inginkan itu punya usaha sendiri. Itu yang pertama. Yang paling pertama itu punya usaha sendiri. Tapi ya karena butuh modal juga, akhirnya harus kerja dulu. Kerja dulu, ngumpulin modal, baru buka usaha sendiri. Jadi usahaku itu apa ya? Kemarin pas transisi yang dari nggak kuliah ke kuliah itu pengen kursus ini barista.
pengen kursus barista, tapi ya karena bapak kecilku itu memang harus mau sekolah terus, jadi saya akhirnya sekolah. Tapi ya pengen banget punya usaha sendiri, dan usahanya itu ya buka kafe di kampung, karena memang di kampung itu gak ada hal-hal seperti itu, jarang banget malah. Jadi ya jadi salah satu nilai tambah juga. Tapi ya buka usaha di sana, tapi saya di sini. Oke. Kampungnya di mana? Di NTT, Flores. Oh, Flores. Kalau Flores itu bagian mana? spesifiknya Pulau Adunara. Oh, di Adunara. Oke. Kalau jadi aku sama temanku, teman SD sama SMP itu pernah ngobrol tentang hal ini juga. Jadi dia bilang, ya udah kalau gitu kita nanti buka, tapi kamu ke Jawa, tetap kerja di Jawa. Kamu sebagai supply-nya, saya yang mengelola di sini. Sekaligus ini jadi nyari referensinya dengan semuanya. Jadi semisal kalau kayak kafe, suplai kopinya dari sini bisa. Oh iya. Atau alatnya. Dari sini. Jadi dia yang kelola di sana gitu. Jadi kalau untuk tempatnya sih sebenarnya udah ada. Jadi aku kan ada 3 bersaudara. Satunya kan perempuan, jadi dia udah milik orang lain kan. Dan 2-nya itu udah dibagi tanahnya masing-masing. Oh, oke. Jadi kalau untuk tempat itu udah ada. Tapi ya tinggal realisasikan aja. Semoga jadi. Amin. Amin. Dan harus jadi. Semoga. Oke, itu adalah percakapan saya dan Ipi di sore hari ini, dan kayaknya ini video cukup panjang. Ini kayaknya udah sekitar 30-an menit, dan ini percakapannya kayaknya paling panjang deh kayak Ipi. Tapi ya fun fact-nya itu ini dosen teologi moralku. Itu fun fact-nya. Satu kos, dan dia abangku ini sebagai dosen teologi moralku di semester 4. Semester 4. Oke. Fun fact-nya. Nanti bagian ini saya cut nanti. Karena saya jadi merangkap jadi host iya, jadi editor iya, Dosen jadi talent iya, jadi apa lagi ya, yang adminnya iya, jadi yang bosnya jadi merangkap. Banyak. Tapi tidak apa. Tapi saya senang kok bicara dengan ini, bicara dengan teman-teman di sini di sekitar kos ini, karena jadi tahu lebih banyak tentang mereka. Dan ini memang dari awal, jadi saya ngulangi lagi bahwa dari awal memang kita pengen bikin ini, tapi cuman kemarin kendala di kamera, karena kameranya tidak bisa record lama. Karena ternyata pengaruh di kartu memorinya, Pi. Kartu memori penuh. Bukan, kartu memorinya nggak support. Oh. Kartu memorinya itu ada yang ini yang terbaru yang bisa nge-record lebih lama. Yang kemarin itu cuman 2 detik karena dia nggak support. Nah, ini udah ganti ke yang baru. Tapi memang pas saya beli kameranya, ini saya ngomong sedikit. Anda kalau mau beli kartu memori, Anda mau jual kartu memori, sediain dong. Biar bayarnya pakai debit gitu. Aja harus bayar pakai cash. Pas bayarnya pakai debit, itu ada ini ya, ada charge-nya. Oh. Harganya cuma 300-an, Charge-nya jadinya 400-an harga. Dengan charge-nya. Kok jadi lebih mahal jadinya, kata saya. Dengan enggak usah jadinya. Jadi mungkin sekalian garansi. Jadi garansi itu bayar juga 100 itu kayaknya. Tapi nggak masuk akal, jadi dari 320 jadi 400-an 15-an. Udah bisa beli. Anggap saya nambah 100 lagi lah. Iya, jadi udah bisa beli makan berapa hari itu. Bener. Jadi kenapa jadi mahal, kata saya. Kemarin pas sama Ari ini kucing-kucing sampai ke atas ini. Oke, baik teman-teman, itu dulu, cukup dulu. Dadah semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah semuanya.